Baik, kita lanjutkan kembali pemirsa perbincangan kita malam hari ini di Tokyo News terkait dengan ulah atau aksi yang dilakukan oleh seorang Gayus Tambunan. Masih tersambung di ujung telepon Pak Untung Sunario, kuasa hukum dari Gayus Tambunan. Pak Untung? Ya. Ya, Pak Untung, mungkin Anda bisa menanggapi begitu ya apa yang disampaikan oleh Pak Masinton tadi terkait dengan bahwa sebenarnya seorang Gayus Tambunan ini belum yakin begitu ya kalau akan dimiskinkan, atau memang statusnya saat ini belum dimiskinkan begitu dari pandangan Anda, Pak Untung? Jadi gini, kalau yang ada kenyataannya kan sekarang sudah disita semua sesuai dengan putusan di dalam putusan vonisnya. Jadi harta bendanya, uangnya itu sudah disita semua, Mbak. Itu sudah dilaksanakan, sudah dieksekusi oleh jaksa. Artinya secara keseluruhan sudah disita begitu ya, sudah diambil oleh pihak kejaksaan? Iya, sudah semuanya. Pak Untung, benar nggak? Bapak dibayar atau gratis? Dia masih bisa pakai lawyer loh Pak Untung. Pak Untung lagi lawyer papan atas. Pak Untung, jangan begitu Pak Untung. Dan ingat Pak Untung, saya katakanlah yang sejujurnya Pak Untung ya. Kaitan dengan ini kalau dia ada hengki-pengki dengan anak-anak buahnya Pak Yasona yang di lapas itu, biasanya pengacara diikut sertakan nggak? Atau seperti yang dikatakan oleh sahabat saya Pak Masinton, ini pintar-pintarnya dia aja. Jadi apa gunanya pengacara Pak? Ya? Pak Untung? Ya, gimana? Silakan tanggapan Anda, Pak. Nggak dengar tuh, gimana? Kenapa, Pak? Oh, tidak begitu jelas sepertinya Bang Ruhut, silakan, boleh diulang. Pak Untung kan tadi Pak Masinton tuh benar. Ini jangan-jangan belum dimiskinkan. Bapak bilang enggak, sudah miskin. Pak Untung kan lawyer profesional, Pak. Pasti dibayar dong. Kalau enggak dia pakai lawyer LBH dong, Pak Untung. Katakan sejujurnya. Pak Untung. Pak Untung silakan, Anda ingin menanggapi? Jangan ada diskusi antara kita ya Pak Untung. Ya Pak Untung. Iya. Oke. Jadi saya hanya melihat kan di dalam putusan vonisnya bahwa hak miliknya semuanya harus disita. Dan itu kenyataannya kemarin memang sudah diskusi rumah-rumahnya, hartanya dan uang itu kan sudah dieksekusi yang 74 miliar itu Mbak. Oke, sudah dilucuti begitu rumah dan juga seluruh hartanya. Iya, itu berdasarkan vonis atau berdasarkan apa yang memang Anda ketahui? Yang itu yang saya ketahui di dalam vonis itu kemarin yang Oke, artinya masih dalam vonis begitu ya. Anda secara kenyataannya juga Anda tidak melihat secara langsung begitu? Ya, itu kan pelaksananya eksekutor JPU langsung. Saya tidak menyaksikan, Mbak. Itu langsung eksekutor. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan kembali. Pak Untung, jangan ditutup ya Pak Untung ya. Kita lanjutkan obrolan. Kang Asep, kalau boleh pemirsa mendapatkan informasi dengan jelas, siapa-siapa saja sebenarnya yang berhak untuk mendapatkan izin keluar dari lapas? Ya, di Undang-Undang Pemasyarakatan pasal 14 disebutkan hak-hak para narapidana. Ya, sampai saja disebut uraikan. Ya. Tapi ya, saya kira berpikir sederhana yang bikin mereka ini kalau di DPR, saya hanya baca aja gitu kan. Sambil baca juga pakai tajwid gitu kan. Kalau tahu tajwid, hati-hati lah Pak bacanya. Iya. Nah, ketika dibaca itu, misalkan ada panggilan yang dikatakan Pak Masinton untuk sidang di Jakarta Selatan. Jakarta Utara. Jakarta Utara. Pengadilan Agama Jakarta Utara, perkara perceraian. Dan dalam perkara perceraian keperdataan ada asas tidak ada kewajiban mewakilkan, artinya tidak ada keharusan pakai pengacara. Ketika si klien ini pakai pengacara, makanya dalam perkara perdata itu mewakili, beda di pidana, mendampingi. Artinya apa? Dalam perkara perdata prinsipalnya Gayusnya tidak harus hadir. Satu itu. Kedua, dalam perkara perdata dikenal ada perkara gugur sama prestek. Artinya, kalau dia mau cerai, ya nggak apa-apa. Melepaskan anaknya, nggak usah datang. Ngapain datang? Nah, ketika dia datang kan juga aneh. Katakanlah sekarang datang. Ya datang itu diizinkan, katakanlah perundang-undangan mengizinkan pasal 14 demi kepentingan hukum karena dipanggil oleh jurusita pengadilan agama. Tapi kan tidak ada keharusan karena sudah ada pengacaranya. Katakan dia datang. Kalau datang, dia datang untuk sidang, bukan untuk main-main ke Panglima Polim. Jakarta Selatan yang jauh, kita tahu lah, kita tukang nongkrong ya Jakarta Selatan. Oh, kita buayanya bertiga sekarang ya. Selatan itu banyak segala-galanya kan. Beda dengan Jakarta pinggirannya. Kalau ini alasannya adalah setelah menghadiri persidangan begitu. Apapun dia izinnya untuk sidang, setelah sidang untuk pulang. Katakan dia lapar, kenapa nggak diberikan
nasi bungkus, padang kek, pecel kek, apa kek, selesai. Artinya itu kewenangan petugas untuk Iya, memberikan. petugas kan lihat kan di foto. Di depannya ada cewek, terlepas siapapun cewek, dia ada nggak senyum-senyum kan. Itu kan coba. Dan Panglima Polim itu bukan rute jalan Bukan Jakarta rute jalan Bandung. Jakarta Bandung. Itu kan satu kan Jakarta ada rute kereta apinya, ada rutenya travelnya. Itu kan ada apa di situ. Tapi saya kira kalau Gayus saya kira udah ini guru besar udah bicara. Saya bukan di Gayus ya. Kalau Gayus sudah pintar, saya tidak mampu nyampe. Yang lebih penting sekarang apa? Tindakan tegas, nyata, lugas, tuntas kepada siapa? Pegawai LP. Karena pegawai LP ini tidak sekali. Dulu kan dibohongi oleh Gayus yang tadi diceritakan Pak Masinton. Sekarang diulang lagi menjadi jurisprudensi. Betul. Ini tidak ada kalau istilah beliau tidak ada apa, Bang? Istilahnya? Tidak ada apa yang gratis. Tidak ada makan gratis kan? Makan siang pun juga gratis. Kalau tidak mungkin di balik biraji besi kalau nggak ada bacot. Oke, ini sanksinya sudah ada loh, sanksi indisipliner begitu. Kurang tegas. Penting. Sekarang nggak ada. Pasti kali. Pegawai negeri ya sekali lagi pegawai negeri. Ketika melakukan tugasnya di luar ada sesuatu, ingat loh korupsi loh, Mbak. Ya karena dia menerima sesuatu gratifikasi minimal, ada suap di situ. Karena dia dikerjakan untuk melayani itu, tapi ketika melayani dia membiarkan ada pembiaran dan pembiaran tadi bukan makan siang tidak gratis. Kalau ketika makan siang gratis tadi bayarannya berapapun, dia terima sesuatu minimal gratifikasi. Jadi tindakannya apa? Seret petugas itu. Oke, baik, diberikan sanksi berat begitu ya, Bukan sanksi berat, hukum juga. Pecat. Berapa lama sih sebenarnya tahanan itu diberikan izin untuk keluar di luar? Ya, tadi saya juga kepentingannya ketika untuk sidang, hari itu sidang. Pergi dari Bandung itu kan 3 jam, bolak-balik 6 jam. Katakanlah sidang nunggu 2 jam. Ya kan nggak nyempet ke Panglima Polim. Kan kalau sidang perdata itu, katakan hadir. Cukup menyerahkan replik, duplik, misalkan jawab, kita menyerahkan gitu, nggak dibacakan kok sidang perdata. Saya sering sidang sama beliau, kan nggak ada masalah kok. Kenapa sampai jemput ke Panglima Polim? Kalau ke Panglima Polim, ajak kami bertiga. Betul. Baik, Bang Ruhut, kalau dari tanggapan Anda ini melihat kayaknya tadi Anda sudah mengatakan bahwa sanksi hukumnya tidak jelas begitu ya, atau tidak tegas begitu, tapi ini terulang kembali dan apa yang bisa kita lakukan dengan cepat ini saat ini? Kalau memang sanksi indisipliner dikatakan tadi tidak memberikan efek jera begitu. Jadi apa yang dikatakan Kang Asep itu udah jelas semua, tinggal ini kan karena ketahuan. Bisa dibayangkan Sukamiskin itu di kotanya Bandung. Ada LSM, ada kampus, ada pengamat macam-macam. Bisa terjadi. Saya mohon Menteri Hukum dan HAM waspadalah. Jangan-jangan LP ini saya sama Pak Masinton ini udah keliling. Ada berapa banyak di perbatasan, di pinggir-pinggir yang tidak terjangkau LSM, pengamat, ICW dan lain-lain. Aku takut nih sekarang pada pulang tidur di rumah. Sudah pernah ke Gunung Sindur, ke lapas Gunung Sindur? Kalau Gunung Sindur, benar Pak Masinton. Mau dibilang bagaimanapun, kurang apa? Kelapa 2 loh. Bisa juga dia pergi ke Singapura. Jago kali kawan ini. Jadi aparatnya yang harus ditindak. Saya mendukung Kang Asep. Oke, kalau dari komisi sendiri di DPR, Komisi Hukum, apa yang bisa dilakukan dengan cepat? Ini kan sepertinya sudah membuat geram juga untuk kita pasti semua. kami dengan Bang Ruhut nanti dalam memanggil Menteri Kumham, kami minta standar operasional prosedur pengawasan itu. Dan kami juga minta supaya sistem pengawasan dibenahin. Karena ini nggak bisa kalau ini kita biarkan, ini ibarat asapnya aja yang kita uber-uber tanpa melihat pangkalnya. Pangkal soalnya adalah di pembenahan sistem tadi. Pembenahan sistem ini baik dari mulai rekrutmen, kemudian penempatan, fungsi pengawasannya, terus sampai kemudian mentalitas aparaturnya. Nah, kalau aku melihat persoalan di lapas ini cermin buat kita bahwa mentalitas birokrat kita masih seperti ini. Mudah diatur, mudah dikasih uang karena diatur pakai uang. Contoh umpama kayak di Pelindo 2, itu juga miniatur tadi, cerminan kita agar kita berbenah. Nah, apa yang saya sampaikan ini adalah cermin kita sama-sama agar kita berbenah ini. Kalau kita nggak bisa selesaikan persoalan di lapas ini bahaya. Gimana kalau orangnya kabur tahanan itu? Karena dia punya uang. Mending mabur, diracun. Iya. Oke, berarti masih banyak PR begitu ya terkait dengan sangat hukum. banyak PR. Tidak hanya itu Pak Masinton, saya pikir penempatan kelas di kelompok-kelompok itu merupakan target tertentu. Karena koruptor kan ke kamar sendiri. Itu kan mungkin ada harganya tersendiri pasti kan. Kalau saya sering saya katakan, sekali-kali campurin aja lah. Biar si Gayus itu dicampurin sama tukang makan manusia, dengan begal, tukang sodomi. Biar dia ngerasain. Kalau dia sendiri dapat kelas elit kayak di hotel kan. Jangan ada keistimewaan. Ya kan narapidana haknya sama. Ketika hak sama, ruangannya biar sama-sama. Katakanlah tanda petik maaf ya kepada Sumanto, bisa satu ini dengan Pak Sumanto, biar dia tahu gimana di situ. Baik, kita coba tanya kepada Pak Untung. Pak Untung, kapan terakhir kali Anda berkomunikasi dengan Pak Gayus Tambunan?
Terakhir yang mau menyampaikan masalah pidananya yang 30 tahun itu 2 minggu yang lalu lah. 2 minggu yang lalu, ketika 2 minggu yang lalu Anda berkomunikasi, adakah mungkin keluhan yang disampaikan seperti merasa bosan atau lelah begitu? Adakah cerita-cerita yang disampaikan oleh Pak Gayus kepada Anda, Pak Untung? Itu yang dirasakan berat itu menyangkut masalah pasal 12 sama pasal 66 ayat 1 KUHP. Pidana di Indonesia ini kan ada macam-macam, Mbak. Hukuman mati, hukuman seumur hidup, hukuman pidana sementara, penjara sementara, dan hukuman percobaan forwardeler. Nah, hukuman pidana penjara sementara itu kan maksimal 20 tahun itu. Nah, 20 tahun. Tapi yang dia terima ini kan 30 tahun ini. Nah, inilah yang dirasakan. Dan ini saya sudah melayangkan ke surat kepada. Artinya lebih kepada cerita kekecewaan begitu terhadap hukum. Iya. Baik, Ya, kalau cerita tentang pribadi, itu kan apa yang dirasakan oleh seorang Gayus Tambunan? Ya iyalah, itu kan undang-undang, Pak, itu kan. Jadi dan pasal 66 ayat 1 itu kan dinyatakan kalau ada beberapa pidana maka apabila diakumulasi maka diambil yang tertinggi. Nah, pidana dia itu yang tertinggi adalah putusan di PN Jakarta Selatan 12 tahun. Nah, itu ditambah sepertiga jadi 4 tahun tambah 12 16 tahun. Nah, itu yang kalau menurut pasal 66 ayat 1 itulah yang harus dilakukan atau dilaksanakan oleh Gayus. Tapi kan dia ini sekarang menanggung hukuman 30 tahun. Nah, ini kan undang-undang, Pak, sebetulnya. Oke, artinya seharusnya maksimal adalah 20 tahun. Tapi nggak ini Pak Untung ketemu 2 minggu yang lalu, Pak, di restoran itu juga atau di kantor Bapak atau di mana, Pak, di Jakarta, Pak? Gimana? Kan Bapak ketemu dia 2 minggu yang lalu. Di mana, Pak, ketemunya, Pak? Apa di restoran itu atau di kantor Bapak di Jakarta atau di mana, Pak? Saya tidak nangani yang perdata ini, Pak Ruhut. Jadi dari mana Bapak tahu ini lah, Bapak? Aduh, Pak, katakan yang sejujurnya, Pak, ya? Kan Bapak bilang 2 minggu yang lalu baru ketemu. Gimana sih, Be? Pak Untung, tolong Pak Untung, jangan bikin aku pening. Pak Untung? Pak Ruhut, ya, saya tidak menangani yang kasus perdata ini loh yang lain, ya. Iya, maaf, maksudnya adalah kita ingin mengklarifikasi. Tadi Anda mengatakan bahwa Anda bertemu dengan Pak Gayus 2 minggu yang lalu. Bang Ruhut ingin memastikan pertemuan itu berlangsung di mana, Pak Untung? Panglima Polim juga. Oh, di lapas Sukamiskin. Di mana? Di mana, Pak? Mohon maaf. Di lapas Di Lapas Sukamiskin. Artinya Anda mendatangi Gayus Tambunan, begitu? Iya, di lapas. Iya, di Lapas Sukamiskin, begitu. Sudah cukup jujur begitu ya? Udah, Pak. Ya, lagi pula kalau dia permasalahan 30 tahun kan segini, sebenarnya itu bukan urusan dia mempermasalahkan, yang melaksanakan usaha kan jurus eksekusinya adalah jaksa. Nah, lagi pula memang dia kelemahan ketika KUHP nggak dilaksanakan. Di KUHP itu ada namanya hakim pengawas pengamat. Jadi pengamatan terhadap pelaksanaan putusan, ada hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan mengawasi 278. Cuman mungkin orang-orang LP suka keberatan kalau ada hakim pengawas pengamat, karena untuk bagaimana laporan pelaksanaan putusan. Nah, apakah putusan-putusan yang dijatuhkan itu sudah dilaksanakan atau tidak? Nah, sekarang soal dihitung nggak usah dihitung, biar aja dilaksanakan atau tidak. Memang kita pada prinsipnya yang tertinggi plus sepertiga gitu. Kita nggak bisa menjumlah. Tapi sekarang ada hitungan 30-20, kita nggak penting. Bagi Gayus kan mau 30-20 juga nggak masalah. Kan dia bisa ke Makau, bisa ke Singapura. Yang jadi masalah apa? Yang melaksanakan putusan itu pegawai-pegawai LP itu yang juga harus dititik beratnya menurut saya. Bukan di Gayus. Kalau Gayus udah kelasnya beliau berdua. Oke, artinya kita sepakat begitu ya, apa yang diberikan sanksi segala macam yang sudah diberikan berlaku untuk hari ini sama sekali tidak memberikan efek jerah gitu ya. Ini, kalau Gayus tidak akan jerah. Gayus tidak akan jerah. Sekelas Kelapa 2 aja bisa bobol gitu, apalagi yang lain-lain, Gunung Sindur, Gunung Putri, gunung-gunung lainnya pasti meletus sama dia. Oke, baik, kita akan lanjutkan kembali pemirsa perbincangan ini di Talk to News. Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.